أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mendudukan kita di dalam majelis ilmu syar'i untuk kembali mengkaji tentang ilmu-ilmu Islam ini. Pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Dzulhijjah 1430 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita kerjakan sekarang ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kembali tentang studi banding antara tasawuf dan ahlu sunnah, maka saya ingin menyebutkan sebuah hal, bahwasanya umat Islam itu berada di tengah-tengah antara dua sifat di antara umat-umat yang lain. Umat Islam berada di tengah-tengah antara dua sifat di antara umat-umat yang lain. Sifat yang pertama yaitu terlalu berlebihan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, sifat yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Sifat yang kedua terlalu meremehkan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana umat Islam berada di tengah-tengah di antara umat-umat yang terdahulu, maka ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah antara dua sifat yang tercela ini. Sifat terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama dan sifat terlalu meremehkan di dalam agama. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, apapun kelompoknya, apapun golongannya, kalau sudah terlalu berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan, maka itu pasti salah. Apapun, kalau seandainya sudah terlalu berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan, maka itu sudah pasti salah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada, iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu.
Jauhilah kalian daripada sikap terlalu berlebih-lebihan. Ghulu di sini bisa berlebih-lebihan di dalam batasannya atau terlalu berlebihan dalam meremehkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah kalian daripada sikap terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap ghulu ini. Maka sekali lagi, apapun kelompoknya, siapapun dia, apapun dia, kalau seandainya mengajarkan kepada seseorang terlalu berlebih-lebihan, maka itu berarti sudah keluar dari tatanan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan seperti orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kafir. Kebalikan dari orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya seorang yang berzina tidak terkurangi imannya tetap sempurna seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya. Ini semuanya Khawarij terlalu berlebihan dan Murji'ah terlalu berlebih-lebihan. Maka antum akan dapatkan dimanapun antum berada, baik di sini, baik di luar Saudi, di Indonesia, akan mendapatkan sebuah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, kemudian mengajarkan untuk sifat berlebih-lebihan, maka harus keluar dari kelompok tersebut. Karena Islam itu tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang di tengah-tengah. Tengah antara Yahudi dan Nasrani, begitu pula Ahlus Sunnah sebagai kelompok di tengah-tengah dari kelompok-kelompok yang ada dalam agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang pelajaran kita tentang sufiyah, tasawuf dan Ahlus Sunnah. Perbedaannya apa? Minggu kemarin kita sebutkan periode-periode perkembangan Ahlus Sunnah, tasawuf, ajaran atau gerakan sufiyah. Maka sebelum saya masuk kepada bab yang keempat, yaitu yang bab disebut dengan al-adab, adab di dalam sufi atau adab di dalam ajaran tasawuf, saya ingin menyebutkan sebuah atau seorang tokoh yang ketinggalan kita menyebutkan tokohnya, yaitu tokoh gerakan ketiga yang bernama Al-Hallaj. Dia terkenal dengan nama Al-Hallaj. Hallaj ini nama aslinya adalah Al-Husain ibn Mansur Al-Hallaj. Dia meninggal tahun 309 Hijriah dan dilahirkan di Paris. Ya, dilahirkan di Paris. Kemudian dia ini adalah dedengkotnya orang-orang yang berkeyakinan al-ittihad dan hulul. Minggu kemarin Anda sebutkan bahwasanya di periode ketiga dari gerakan tasawuf itu ada pemikiran yang disebut dengan ittihad dan hulul. Ini mereka serap dari ajaran Yunani kuno dengan ajaran filsafatnya dan juga ajaran Majusi, kemudian India kuno dan macam-macamnya. Akhirnya timbullah pemikiran ittihad dan hulul. Apa arti ittihad? Ittihad artinya menyatu, ya, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hulul artinya menitis, artinya Allah Subhanahu wa taala menitis kepada orang tersebut sehingga orang tersebut menjelma menjadi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhirnya nanti masuk ke dalam ringkup yang disebut dengan wihdatul wujud. Inilah dedengkotnya Al-Hallaj yang bernama Al-Husain ibn Mansur Al-Hallaj. Dia ini dibunuh dengan disalib oleh para ulama pada saat itu, disebabkan 4 perkara. Kenapa dia dibunuh sambil disalib? Disebabkan 4 perkara. Yang pertama, dia mengadakan hubungan erat dengan orang-orang Qaramithah. Orang-orang Qaramithah itu adalah salah satu sekte kelompok Syiah Batiniyah, Syiah dari kelompok batin. Ini yang pertama, kesalahan yang dilakukan oleh Hallaj sehingga dia dibunuh dengan cara disalib. Yang kedua, dia mengatakan anal haq, akulah al-haq, akulah Allah, kata dia. Yang ketiga, dia mengatakan para pengikut Al-Hallaj meyakini bahwasanya dia berhak untuk disembah. Para pengikut Al-Hallaj meyakini bahwasanya dia berhak untuk disembah. Yang keempat,
permasalahan haji. Al-Hallaj mengatakan bahwasanya haji ke Baitullah bukan daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Intinya dia mengatakan haji bukan daripada rukun Islam. Oleh sebab itulah dia disebut atau dibunuh dengan cara disalib. Kemudian itu selesai para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bicarakan pembahasan kita yang keempat, yaitu al-adab. Artinya adab menurut ajaran atau gerakan tasawuf. Apa arti adab? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti adab di sini adalah, kalau kita lihat secara bahasa, adab artinya adalah sebuah perbuatan yang baik. Adab secara bahasa artinya adalah sebuah perbuatan yang baik. Al-Qushairi, sebagaimana yang minggu kemarin Anda sebutkan, salah seorang syekhul mutasawwifah, orang-orang syekhnya daripada ahli tasawuf, di dalam kitabnya Ar-Risalah dia mengatakan, haqiqatuhu ijtima'u jami'i khisalul khairi fal adib huwa alladhi ijtama'a fihi khisalul khairi wa minhu akhadhatil ma'dabah. Artinya adab di dalam gerakan tasawuf artinya adalah terkumpulnya seluruh sifat-sifat kebaikan. Ini kata-kata adab, ya. Dan terkumpulnya sifat-sifat kebaikan, dan cara untuk mendapatkan adab ini, seorang yang ingin masuk ke dalam ajaran tasawuf yang disebut dengan al-murid. Al-murid adalah pelaku pertama dari ajaran tasawuf. Dia harus melakukan adab-adab. Di antaranya dia harus belajar dengan satu syekh saja. Tidak boleh kepada syekh yang lain. Ya, bahkan di beberapa ajaran tarekat tasawuf mereka diharamkan untuk belajar kepada syekh yang lain. Kalau seandainya belajar kepada syekh yang lain, berarti dia sudah tidak percaya kepada syekh ini dan dia harus bertaubat. Ini ajaran sufi, ya, yang disebut dengan adab. Nah, salah satu yang diajarkan di dalam beradab kepada syekh ketika belajar dengan syekh adalah mereka mengajarkan pendidikan-pendidikan yang tidak boleh sebenarnya dilakukan menurut agama Islam. Seperti misalkan mereka mengatakan, ketika seorang murid di hadapan syekhnya, seorang yang ingin belajar tasawuf di hadapan syekhnya, mereka mempunyai slogan atau tata cara didik kepada murid tersebut. Kata mereka, kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadayil mughassil. Artinya, jadilah kamu wahai murid di hadapan syekh seperti seorang yang mati di hadapan orang yang memandikan si mayat tersebut. Jadi kalau antum jadi ingin orang sufi, antum harus menjadi murid dulu. Murid tersebut belajar kepada syekh, dan ketika antum belajar kepada syekh, maka harus menjadi seorang mayat yang lagi dimandikan oleh pemandi mayat. Apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa apa-apa. Mau diajarkan benar salah, mau nyuri harus nyuri, mau disuruh berzina harus berzina. Kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadayil mughassil. Yang kedua, ini ajaran sufi. Yang kedua, la ta'tarid fatantarid. Artinya tidak boleh, ya, melawan syekh. Tidak boleh melawan syekh, maka kamu akan dikeluarkan, diusir. Nggak boleh, nanya itu nggak boleh. Ya, kemudian bertanya untuk mengklarifikasi sesuatu tidak boleh dalam ajaran sufi, dan itu memang diajarkan. Tidak boleh. Kadang-kadang sebagian orang tidak mau melihat mursyidnya ke depan, harus nunduk. Ajaran yang ketiga di dalam adab ini, man qala li syaikhihi lima la yuflih. Kalau ada seorang murid yang berkata kepada syekhnya, kepada gurunya, wahai guru, kenapa begini? Maka dia tidak akan beruntung. Ini slogan-slogan yang dibawa oleh yang diajarkan di dalam pendidikan tasawuf. Ini yang ketiga. Kalau ada di dalam seorang murid berkata kepada syekhnya, kenapa wahai guru? Kenapa begini? Maka dia tidak akan beruntung. Yang keempat, slogan mereka, man lam yakun lahu syaikhun
fasyaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak mempunyai syekh, maka syekhnya itu setan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh dari khufuf. Mudah-mudahan perjalanannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak mempunyai syekh bagi ajaran sufi, maka syekhnya itu adalah syaitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membandingkan ajaran sufi seperti ini bagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka diberikan pendidikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Tidak. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awahyun hadza amir ra'yu awil wal masyurah?" Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau ini adalah pendapat yang bisa kita musyawarahkan? Ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Tidak diajarkan seperti yang diajarkan di dalam ajaran sufi. Ini terjadi para ikhwah sekalian ketika peperangan Khandaq, yang mana Rasulullah SAW berpendapat untuk dilakukan musalahah dengan kabilah. Musalah itu perdamaian dengan kabilah Ghatafan, orang-orang Yahudi. Akan tetapi para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak setuju. Mereka malah membuat parit, dan itu dapat masukan dari siapa? Salman Al-Farisi. Ini menunjukkan para sahabat Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk memimpin, diajarkan untuk jadi laki-laki, ya, tidak seperti diajarkan oleh ajaran sufi sebagai mayat, ya, di hadapan pemandi mayat yang tidak bisa berkuasa apa-apa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita baca perkataan mereka, perkataan orang-orang sufi, ya, misalkan yang dikatakan oleh contoh yang lain, misalkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, ayanhani ba'duna li ba'd?" Wahai Rasulullah, apakah kami boleh menunduk kepada sebagian dari kami untuk menghormatinya? Menunduk seperti itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Enggak boleh." Ini bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah para ikhwah sekalian, tidak benar ajaran-ajaran seperti ini. Bahkan coba perhatikan, sekarang Al-Qushairi berkata, "Man sahiba syaikhan minasyuyukh thumma i'tarada alaihi biqalbihi faqad naqada ahdu suhbah wa wajabat alaihi taubah. Thumma inna syuyukha qalu huquqal ustadaini la taubata minha." Subhanallah. Barang siapa yang berguru kepada seorang guru, kemudian dia tidak setuju dengan pendapat syekhnya, maka dengan hatinya, ya, tidak setuju dengan hatinya, belum mengatakan tidak setuju dengan hatinya, maka dia sudah memutuskan perguruan dia dengan syekh tersebut, dan wajib baginya untuk bertaubat. Kemudian para syekh sufi berkata, hak-haknya para ustadz, yaitu para syekh, tidak ada taubat darinya. Artinya orang kalau sudah melakukan kesalahan pada syekh tidak akan ada taubatnya, tidak boleh bertaubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal yang ada dalam agama Islam yang tidak ada taubatnya apa? Kalau seandainya dia berbuat kesyirikan kemudian mati dalam kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa ketika dia bertobat selama masih hidup, maka ada taubatnya enggak? Ada taubatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang disebut dengan adab di dalam ajaran gerakan tasawuf. Sekarang yang kelima, pembahasan yang kelima sebelum terakhir, yang disebut dengan as-sama'.
As-sama' artinya adalah nyanyian secara bahasa. As-sama' artinya nyanyian secara bahasa. Ini salah satu ajaran sufi, ya. Ajaran sufi. Kan kita kan pengajian ini gunanya membandingkan ajaran sufi dengan ajaran ahlus sunnah. Itu apa bedanya? As-sama' yaitu maksudnya adalah secara bahasa artinya adalah nyanyian. Yang dimasukkan daripada nyanyian di sini adalah bahwasanya orang-orang sufi, ini secara istilah ya, orang-orang sufi mendengarkan nyanyian-nyanyian agar hatinya mendapatkan kebenaran. Itu yang dimaksudkan dengan as-sama' menurut ajaran sufi. Mendengarkan nyanyian-nyanyian yang mereka buat sendiri agar mereka mendapatkan apa? Kebenaran. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin menyebutkan, dan ini salah satu perbuatan bid'ah yang ada dalam agama Islam, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan agar hati tenang dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian, baik itu qasidah, baik itu apapun. Apalagi nanti ditambahi dengan perkara-perkara yang parah, di antaranya menari yang disebut dengan al-wujd dalam bahasa sufi. Al-wujd nanti saya akan jelaskan insyaallah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang, ya. Bagaimana orang-orang sufi berkata tentang ajaran sama ini. Kata mereka, as-sufi alladhi sami'as sama' wa athara 'alal asbab. Artinya perbuatan asas orang sufi itu, orang ahli tasawuf, ajaran tasawuf itu adalah mendengarkan nyanyian. Itu asas mereka, ya. Kemudian wa mimma yatamat itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Husain An-Nuri, ya, sebagaimana dalam kitab Kitabul Luma yang dikarang oleh At-Tarsi. Kemudian Asy-Sya'rani di dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra, dia menukil dari Al-Harits Al-Muhasibi mengatakan, wa mimma yatamatta'u bihil fuqara sama'us sautil hasan. Dan yang menjadi kenikmatan bagi orang-orang sufi adalah sama'us sautil hasan, mendengarkan. Sama itu artinya mendengarkan, Pak. Mendengarkan suara yang baik. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka melakukan, sebentar saya carikan. Mereka melakukan yang disebut dengan menari, ar-raqs. Kapan mereka menari ini? Kalau sudah sampai kepada al-wujd. Al-wujd itu waw jim dal. Kalau sudah merasuk dirinya kepada cahaya rabbaniyah, maka seakan-akan mereka kesurupan. Ya. Kalau seandainya Anda boleh memperlihatkan kepada antum film tasawuf ini, antum akan melihat bagaimana orang-orang menjadi gila seperti anak kecil, ya. Jingkrak, kemudian nari-nari seenak dia, kesurupan. Ini yang disebut kalau sudah sampai ke derajat al-wujd, ya. Mereka memperbolehkan untuk menari-nari. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagaimana lihat sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Maryam ayat 56. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Artinya mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, dari semenjak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Kemudian yang dibawa oleh Nabi Nuh, kemudian keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, dan orang-orang yang kami berikan petunjuk kepada mereka. Mereka itu ngapain? Yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaan mereka? Jika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka kharru, tersungkur sujud sambil menangis. Enggak nari-nari para ikhwan sekalian.
ya, tersungkur sujud sambil menangis. Itu yang benar-benar hamba Allah. Ini yang benar-benar ajaran Islam. Ini enggak nari